Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita baru saja menyelesaikan sholat subuh berjamaah. Semoga langkah-langkah kita, amal-amal ibadah kita sebagai pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kita, dan kita diberikan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, serta diberkahi seluruh kehidupan kita dan dimudahkan segala urusan kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya hingga hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita sekarang masuk pada pembahasan al-qabru azabuhu wa na'im, yaitu tentang bagaimana azab kubur dan nikmat kubur. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala ma yakunu qubaili khawdur ruh. Muallif mengatakan, memberi judul dalam kitabnya, apa saja yang terjadi sebelum dicabutnya nyawa seorang hamba. Disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada keraguan dalam mencabut nyawa seorang mukmin. Sebagaimana dikatakan, taraddudullah Subhanahu wa taala fi qabdi nafsil mu'min. Allah Subhanahu wa taala ragu akan mencabut nyawa seorang mukmin. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'u'tiyannahu wa la in ista'adhani la'u'idhannahu wa ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahu al-maut wa ana akrahu ma sa'atu. Akhrajahu al-Bukhari. Disebutkan dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku atau kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka aku telah mengumumkan untuk berperang kepadanya. Jadi
kekasih Allah Subhanahu wa taala ini ya bukan kekasih Allah Subhanahu wa taala yang bisa jalan di atas air. Bukan yang bisa terbang di udara. Apalagi Pak tentang wali Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin kebanyakan kita pahami wali ini bisa melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan manusia. Jika sekiranya itu ada, maka pasti Nabi Muhammad SAW yang lebih dahulu untuk mendapatkan ya dari keajaiban yang dilakukan oleh wali-wali yang kita pikirkan saat ini. Karena Nabi SAW adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Namun apa nyatanya ketika berperang beliau pun tetap luka dengan kena bagian rahangnya. Ketika beliau sakit pun merasakan sakit. Ketika beliau berjalan beliau menggunakan onta berhijrah dari Makkah ke Madinah. Ya, banyak orang yang mengartikan wali-wali Allah ini, bahkan yang menjadi anehnya wali Allah ini tidak sholat di masjid kita, tapi dia sholat di Makkah. Masya Allah. Dia menggunakan kuda putihnya ke sana. Ini anggapan orang-orang awam di sekeliling kita, di sekitaran kita. Karena keyakinan mereka tentang wali itu adalah ya mereka bisa berjalan di atas air atau hal-hal yang aneh, bisa terbang di udara, ya, memiliki peliharaan seekor kuda putih dan lain sebagainya. Tapi maksud Allah Subhanahu wa taala di sini wali adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala yang mana normal saja dia beramal saleh, ya, tidak melakukan suatu dosa dan maksiat, dan dia senantiasa menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, normal begitu saja. Namun dia memiliki kelebihan di antaranya mungkin doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ingin melakukan suatu dosa, dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bersegera bertaubat, mengingat perbuatan dosa tersebut adalah perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau wali-wali Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang-orang yang senantiasa menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mendakwahkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak nampak dari sisi keanehan yang biasa, yang di luar dari biasa manusia. Seperti yang saya katakan tadi, dia bisa berjalan di atas air atau dia bisa menghilang ya dari negerinya bisa ke Makkah misalnya. Dia tidak pernah terlihat sholat. Sebagaimana Nabi Khidir, kenapa dia merusak perahu orang yang soleh, kenapa dia membunuh seorang anak, kenapa dia membangun suatu tembok ketika dia minta untuk singgah di suatu perkampungan, ya, apakah dia ingin mengambil upah dari perbuatan tersebut? Namun tidak, ternyata tafsirannya berbeda. Jadi wali Allah Subhanahu wa taala adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, adalah hamba yang biasa mereka ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Jadi barang siapa yang memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan mengumumkan peperangan kepadanya. Ini langsung Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku bisyai'in, dengan sedikit atau sesuatu amalan atau amal saleh, ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi, itu lebih aku cintai daripada amalan-amalan kewajiban dalam Islam. Maksudnya dia melakukan sesuatu yang kecil tapi dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia lakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia lakukan itu dengan istiqamah, maka ini akan menjadi kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut.
wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan tambahan. Nawafil ini artinya amalan tambahan, amalan-amalan sunnah, qabliyah atau ba'diyah, ya, sebelum subuh, salat sunnah fajar dia laksanakan. Dia tidak meninggalkan amalan-amalan sunnah seperti puasa sunnah Senin Kamis atau sedekah atau yang lainnya. Senantiasa mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sunnah. Hatta uhibbu, sampai aku mencintainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pun mencintainya karena perbuatan sunnah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Dan apabila aku telah mencintai seorang hamba, maka aku akan membimbingnya dalam pendengarannya. Ya, Masya Allah ya, sampai pendengarannya pun akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mendengar suatu hal yang haram, suatu hal yang syubhat. Dia tidak akan mendengar hal-hal yang berbau tidak bermanfaat pada dirinya, atau akan merusak keimanannya, yang merusak ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bimbing. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, bahkan penglihatannya Allah Subhanahu wa taala akan menuntun. Tidak akan melihat sesuatu yang haram, akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadahu allati yabtishu biha, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan meluruskan atau membimbingnya dalam perbuatan tangannya. Jangan sampai tangan ini mengambil sesuatu yang haram. Jangan sampai tangan ini melukai atau menzalimi hamba yang lainnya. Wa rijlahu allati yamshi biha, bahkan kakinya juga akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka melangkahkan kakinya di jalan yang lurus. Kakinya tidak berjalan kecuali ke masjid, kecuali ke majelis ilmu. Tidak pernah berjalan ke tempat-tempat maksiat, tidak pernah berjalan ke tempat-tempat yang berbuat syirik, yang berbau syirik, atau yang lainnya dari kemungkaran. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbing mereka. Wa in sa'alani la'utiyanna, dan jika mereka memohon kepadaku, maka aku akan kabulkan permohonan. Wa la in ista'adani la'u'idanna, dan apabila mereka minta perlindungan, aku akan melindunginya. Berapa poin yang bisa kita dapatkan dalam hadis ini, jemaah? Yang pertama, apabila seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit amalan yang Allah wajibkan, ya, maka itu akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Tambahan lagi dengan amalan-amalan sunnah, amalan nawafil, dia lakukan, yang dia rutinkan. Kemudian itu semua akan dia dapatkan dengan apa? Dia akan dibimbing pendengarannya, kemudian penglihatannya Allah Subhanahu wa taala juga akan jaga, bahkan tangannya dan kakinya pun akan dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan yang didapatkan apabila dia memohon permohonan kepada Allah, Allah langsung ijabah, langsung kabulkan permohonannya. Dan apabila mereka minta perlindungan, Allah akan melindunginya. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min. Dan tidaklah aku ragu melakukan sesuatu yang mesti aku lakukan. Ya. Seperti apa? Seperti keraguan untuk mencabut nyawa seorang mukmin. Ya. Yakrahul maut wa ana akrahu mas'atu. Yang mana seorang mukmin itu tidak suka, tidak menyukai kematian, tetapi saya tidak ingin menyakitinya. Subhanallah. Maksudnya, ketika seorang mukmin ini adalah orang yang saleh, yang senantiasa mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengamalkan amalan sunnah Nabi SAW,
dan mereka dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dari pendengarannya, penglihatannya, bahkan langkah kakinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala merasa ragu ketika ingin mencabut nyawa seorang hamba ini, ya, apakah saya akan menyakitkan seorang hamba ini ketika saya mencabut nyawa? Ini maksud dari hadis ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mau menyakiti hambanya yang beriman ketika mencabut nyawanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Fajr, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Fajr, wahai ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya, jiwa yang tenang ini maksudnya jiwa orang-orang yang beriman. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembali kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Ini orang-orang yang beriman. Ketika dicabut nyawanya, mereka dicabut dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun merasakan yang namanya sakit dalam sakaratul maut. Bayangkan, beliau seorang nabi, tentunya amal beliau tidak ada yang bisa membandingi amalan umatnya. Ya. Bahkan beliau diampuni dosa-dosanya sebelumnya. Tetapi ketika dalam keadaan sakaratul maut, beliau merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Apalagi kita yang banyak dosa, ya. Apalagi kita yang banyak dosa, banyak kesalahan, banyak maksiat yang kita lakukan. Jadi sebelum dicabut nyawa seseorang hamba ini, ada keraguan Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut hambanya yang beriman. Karena apa? Dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala menzalimi hambanya ketika dicabut nyawa, dia merasakan kesakitan. Karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, saya lupa suratnya, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hambanya, ya, walaupun sekecil biji. Sekecil apapun Allah tidak mau menzalimi hambanya. Lalu bagaimana dengan kalau kita sakit, kita dapat musibah, dapat ujian atau yang lainnya? Itu karena sebab perbuatan kita, perbuatan dosa kita, kesalahan kita. Jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita penyakit. Wah, saya ini sakit gara-gara Allah. Enggak. Ya. Kita diuji dengan penyakit itu karena banyaknya dosa kita. Dengan dosa kita yang begitu banyak, diberikanlah kita penyakit, yang dari penyakit itu Allah Subhanahu wa taala akan mengurangi dosa-dosa kita. Bukan berarti Allah menzalimi kita dengan diberikan penyakit, diberikan musibah. Bahkan ada orang yang sakitnya, Masya Allah, bertahun-tahun lamanya nggak sembuh-sembuh. Ya, entah apa perbuatan dosa yang dulunya dia perbuat. Makanya kita harus pandai-pandai muhasabah diri. Mungkin dengan kita diberikan musibah, diberikan ujian, itu Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya, hudur syaitan inda ihtidar. Ya, hadirnya syaitan ketika dalam keadaan sakaratul maut. Nah, ini dia. Ya, kita nggak pernah ngundang syaitan untuk datang dalam keadaan sakaratul maut. Tapi mau nggak mau, ya, suka nggak suka, memang sudah menjadi kewajiban syaitan untuk apa? Menggoda manusia. Padahal dalam keadaan sakaratul maut, kita yang hidup dalam keadaan sehat seperti saat ini saja, ya, dia sudah tetap standby. Ya, standby para syaitan ini untuk menggoda manusia. Ibarat memang sudah job list-nya mereka itu sudah satu-satunya adalah mengganggu manusia.
Qala anzirni ila yaumi yub'atsun, kata mereka. Ya Allah, berikanlah kami, tangguhkanlah waktu hidup kami sampai hari kebangkitan. Qala innaka minal munzirin. Silakan kalian hidup sampai hari kiamat. Ya. Tujuannya hidup sampai hari kiamat apa? Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Tujuannya adalah untuk menggoda manusia, depan, belakang, samping kanan, samping kiri, sampai kau tidak menemukan di antara hamba-hambamu yang bersyukur. Memang sudah tugas mereka atau apa namanya untuk menggoda manusia. Terlebih ya hamba ini dalam keadaan sakaratul maut, sudah lemah, ya sudah tidak ada kemampuan untuk melakukan apa saja. Dia hanya berbaring di kasur dalam keadaan kesakitan yang wallahu a'lam sakitnya bagaimana. Karena sakitnya sakaratul maut ini tergantung dari amal perbuatan kita. Ada orang yang langsung ditarik ya nyawanya oleh malaikat, sehingga terkadang kita melihat mata orang itu terbelalak menghadap ke atas karena mungkin saking kerasnya tarikan nyawanya. Jadi syaitan hadir di dalam keadaan sakaratul maut. Yahrisu syaitan adalah hudur inda al-ihtidar. Syaitan itu semangat. Ya, ini kesempatan terakhir. Ayo kita tengokin nih orang-orang yang mau mati. Kita tengokin orang-orang yang sudah mau sakaratul maut. Ya. Bahkan pamannya Nabi SAW pun digoda. Ini contohnya sudah ada. Ya, apalagi kita. Padahal perjuangan pamannya Nabi SAW bagaimana membantu ya keponakannya untuk bisa berjuang dalam Islam. Andilnya besar dalam Islam, tetapi apa? Tidak bisa beriman. Nah, sekarang kita, andil kita dalam Islam apa? Perjuangan kita dalam Islam apa? Ya kalau sekedar ibadah, oke, semua orang beribadah. Tapi memperjuangkan Islam ini apa? Nah, ini jadi pertanyaan kepada diri kita. Tujuannya apa hadir untuk di saat orang dalam pada zakatul maut? Tujuan syaitan ini hadir adalah liyakhtima lil mar'i bisyarri wal fusuq wal isyan, untuk menutup kehidupan seorang dengan keburukan, dengan kefasikan, dengan kemaksiatan. Ya, makanya dalam sakaratul maut ini mungkin Bapak Ibu pernah mendengar cerita orang-orang yang kerja di rumah sakit. Ya. Orang-orang yang kerja di rumah sakit ini terkadang ada orang yang panik ketika mereka dalam keadaan sakaratul maut. Ya, bahkan banyak sekali kisah-kisah para dokter, para pasien atau maksudnya para perawat, ya. Kisah-kisah mereka melihat orang-orang yang meninggal dunia di rumah sakit. Karena dalam rumah sakit ini banyak orang yang sakit, kemudian masa sakitnya ini belum kunjung sembuh, dia harus dirawat dulu di rumah sakit, ya sampai akhir ajalnya mereka datang. Ada seorang ustadz yang pernah bercerita ke saya, kebetulan tempat kerjanya di rumah sakit Persahabatan, ya makanya tugasnya sekarang tuh kalau ada orang yang mau meninggal dipanggil dia, ya supaya apa? Ada yang membimbing orang yang sakaratul maut. Karena orang-orang para perawat, ya mungkin ya mereka nggak berani melihat kondisi yang seperti itu, atau karena kaget atau shock melihat kondisi yang seperti itu di pasien-pasiennya, maka ada seorang tim yang melakukan itu. Tatkala mereka ditalkinkan untuk dalam keadaan sakaratul maut kesulitan untuk menyebut kalimat la ilaha illallah. Ternyata banyak sebabnya. Semasa hidupnya dia meninggalkan sholat, semasa hidupnya dia ya tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, semasa hidupnya dia berjudi atau yang lain, maksiat yang dia lakukan. Ada orang yang kesulitan untuk mengucapkan lafaz kalimat la ilaha illallah.
Jadi syaitan ini hadir di hadapan orang-orang yang dalam keadaan sakaratul maut, tujuannya adalah agar mereka terjatuh dalam kematian, keburukan, kematian dalam keadaan fasik atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan dia dalam keadaan sakit. Ya, bukan dalam keadaan sakit, bukan dalam keadaan di rumah sakit. Dalam keadaan sehat pun banyak. Ya, dalam keadaan sehat banyak. Mereka lagi manggung di panggung, ya, berdansa dengan wanita. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun perintahkan kepada malaikat maut untuk mencabut nyawa. Tiba-tiba mati. Banyak orang yang secara tiba-tiba mati. Kama huwa sya'nu wal hirs 'ala al-hudur 'inda sa'iril a'mal. Sebagaimana biasanya syaitan itu hadir dalam menggoda manusia dalam setiap melakukan amal saleh. Ya. Syaitan tetap hadir. Ya, sekarang ini syaitan menggoda kita, ada yang digoda. Udah cepatan pulang, kau usah dengar kajian. Ya, ada yang dibisiki seperti itu. Ya. Atau ada tugas di situ di luar, ayo cepetan. Kau usah dengar kajian ini tentang membahas tentang syaitan terus. Ada yang seperti itu. Atau kalau udah tidur aja, kau usah dengerin. Bisikannya banyak. Ini syaitan akan selalu berusaha hadir dalam setiap waktu. Terlebih dalam keadaan sakaratul maut. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna asy-syaitana yahduru ahadakum 'inda kulli syai'." Sesungguhnya syaitan akan hadir, ya, pada sisi kalian, inda kulli syai'in min sya'ni, dalam setiap keadaan, dalam setiap waktu, ya. Syaitan akan hadir di sisi manusia. Hatta yahduru inda ta'amihi, bahkan syaitan itu akan hadir ketika kita sedang makan. Dalam keadaan lapar-laparnya ini kita makan, lupa baca basmalah. Nah, satu poin itu syaitan sudah bisa menggoda manusia. Lagi asik-asiknya ngobrol, lupa baca basmalah. Ya, sampai akhir makan pun lupa. Kalau sudah lupa kan, sampai akhir makan lupa baca basmalah, ya sudah. Dilupakan oleh syaitan. Tapi kalau orang yang lupa di awal masih mending, kemudian di pertengahan dia ingat, ya, masih mending, ya, karena masih ada doanya lagi. Bismillah fi awalihi wa akhir. Tadi di awal belum baca bismillah, tinggal baca itu saja. Ya. Padahal ini hal yang sederhana, rumah makan. Fa idza saqatat min ahadikum al-luqmah falyumit ma kana biha min adha. Bahkan kata Nabi SAW, jika ada makanan yang jatuh, ya, ini jatuh makanan, ya, dari makanan, mungkin makanan ringan atau yang berbentuk yang agak keras, fal yumit maka nabiha min adha, maka singkirkan kalau ada kotoran. Ada kotoran tinggal singkirkan, sisanya dimakan. Ya, summa ya'kulaha wa la yad'ha lisyaitan. Jangan tinggalkan untuk syaitan. Makanya sering kita sebut belum 5 menit. Kalau ada makanan jatuh belum 5 menit. Tapi ini benar, ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau makanan yang berbentuk agak keras atau yang kering. Tapi kalau bubur jatuh gimana caranya? Buburnya jatuh ke tanah misalnya, ya sudah. Ya, itu jenisnya cairan misalnya, ya, itu baru kita nggak bisa membersihkan dan mungkin untuk kita makan. Ini maksudnya kayak kue-kue yang kering, ya, jatuh. Mungkin kita bisa bersihkan, kemudian kita. Fa'idha farada falyal'aq asabi'ah. Dan bahkan setelah makan, hendaklah kita diperintahkan untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di jari kita. Wah, jorok Ustaz. Ya, ini Islam, ini Rasulullah yang mencontohkan kita. Ya, kalau kita mau secara pandang kesehatan atau secara rupa mungkin kelihatannya jorok, tapi ternyata
pernah diperiksa juga oleh tim kesehatan. Dan memang di jari-jari kita ini terdapat enzim-enzim yang berguna untuk tubuh kita. Di jari-jari kita, maka diperintahkan untuk kita membersihkannya dengan mulut. Ya. Jangan langsung cuci tangan. Ya. Fa'idha faragha faliyal'ab asabi'ahu. Kalau selesai makan, adalah dia menjilat jarinya. Tapi ini yang saya selesai makan nasi padang tuh, biasanya nempel banyak tuh ya. Habis apa namanya santannya nempel atau enak banget kalau dijilat. Jangan malu. Ini Islam kita amal. Ya, jangan kita malu mengamalkan Islam. Karena apa? Karena dari sisa-sisa makanan terkadang ada orang yang apa namanya nggak menghabiskan makanannya, nggak tahu dari sisa makanan itu ada berkah. Kata Nabi SAW, fa innahu la yadri fi ayyi ta'amin takunul barakah. Karena nggak tahu dari makanan itu di mana letak berkah. Satu piring, ternyata letak berkahnya di akhir, Pak. Satu butir nasi. Di situ letak berkahnya, ya sudah, makanya kita disuruh habiskan makanan. Masya Allah. Ini ya ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai tinggalkan untuk syaitan. Ya. Oh, saya mau bersedekah sama syaitan, Masya Allah. Ya. Jadi berteman dengan syaitan. Ya. Jadi syaitan itu akan selalu hadir, semangat hadir, ya, untuk menggoda manusia, bahkan ya kehadiran dalam keadaan zakaratul maut. Maka ini terus kita ingatkan saudara-saudara kita, ya, keluarga kita, agar mereka terus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian poin yang berikutnya, ma yakunu inda maji'il maut. Apa yang terjadi ketika datangnya kematian? Ya, tadi itu sebelum dicabut nyawa. Sekarang ketika sudah datang kematian, apa yang terjadi? Talabal kafir ar-ruju' ila dunya idza ja'ahu al-maut. Orang-orang kafir berdoa kepada Allah agar mereka dikembalikan ke dunia apabila mereka telah meninggal dunia. Ini orang-orang kafir. Ya. Mereka ingin kembali walaupun sesaat. Mereka ingin kembali walaupun hanya sesaat. Mau ngapain? Mau beramal saleh. Dia menyesali perbuatan kafirnya setelah dia merasakan bagaimana kematian itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya di dalam surah Al-Mu'minun, Allah berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Sampai datang kepada mereka kematian, maka mereka orang-orang kafir berkata, irji'un, kembalikanlah kami ya ke dunia. Tujuannya mereka kembali ke dunia apa? Agar mereka bisa beramal. Masya Allah. Bukan tujuannya untuk apa namanya, memperbaiki hartanya, memperbaiki pekerjaannya, tidak. Tapi agar mereka bisa beramal. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya. Tujuannya ingin kembali ke dunia ini agar mereka bisa beramal atas apa yang telah mereka tinggalkan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalla. Sekali-kali tidak. Tidak akan bisa mereka kembali ke dunia setelah mereka meninggal dunia. Tidak akan bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya sekedar ucapan saja. Sekedar angan-angan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka adalah barzakh. Ya, mereka akan kembali ke tempat persinggahan di dalam tanah. Ya. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai dibangkitkan. Sampai hari kebangkitan. Jadi orang-orang kafir mereka ingin sekali kembali ke dunia untuk beramal saleh setelah mereka meninggal dunia. Kemudian diriwayatkan dari Aisyah tentang bagaimana keadaan sakaratul maut. Ya, sakarat, sakit, ya, sakitnya kematian itu bagaimana?
Itulah yang dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana baina yadayhi raqwah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sisinya ada raqwah, yaitu bejana. Raqwah ini bejana kecil yang terbuat dari kulit. Di dalamnya ada berisi air. Kalau jenis sekarang itu seperti botol plastik lah. Jadi raqwah namanya. Au ulbah fiha ma, atau botol yang berisi air. Faja'ala yudkhilu yadahu bil ma'i fayamsahu biha wajha. Beliau memasukkan tangannya ke dalam botol tersebut atau bejana tersebut, ya, kemudian ada air di dalamnya, kemudian dia mengusap wajahnya. Wa yaqul la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Ya, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Sesungguhnya kematian ini adalah sakarat, sakit. Ya. Terdapat sakitan yang sangat luar biasa. Makanya keringatan di keningnya Nabi SAW bercucuran. Saking sakitnya yang namanya sakaratul maut. Dan kita tidak bisa membayangkan sakitnya. Karena sakitnya sakaratul maut itu tergantung dari amal ibadah kita. Bukan tergantung dari jabatan kita, bukan tergantung dari kekayaan kita. Bukan. Tergantung dari amal saleh kita. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan firrafiqil a'la. Udah ini akan kembali kepada rafiqil a'la. Itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala, hatta qubida wa malat yadahu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meninggal dunia, kemudian tangannya lemas ketika dipegang. Berarti sudah tidak ada nyawanya. Ya, bagaimana kekhawatiran Aisyah ketika beliau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakaratul. Dan kita semua pasti akan merasakan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yaitu yang bernyawa, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tapi kita tidak tahu kapan. Ya, masing-masing kita sudah ada nomor antrian. Dan nomor antriannya dirahasiakan. Ya, kalau sekiranya nomor antrian ini dibocorin, mungkin kita punya kesempatan untuk beramal soleh, untuk semangat lagi. Dan tidak ada pandangan misalnya dia mau tua atau mau muda. Siapa tahu yang muda lebih dahulu. Banyak ya. Anak muda sekarang yang meninggal dunia banyak. Kemarin ada postingan dari tempat sekolah saya dulu di Ombong. Postingan masih kecil anaknya, baru kelas 1 aliyah. Meninggal, laki dan perempuan, santriwan dan santriwati. Meninggal. Ya, ada yang satu karena tabrakan, satu lagi karena sakit. Bahkan kemarin lagi keluarga dari istri, ya, mau kerja, mau berangkat kerja. Dia sebagai security, mau berangkat kerja ke kota di Matarangnya, baru berangkat tiba-tiba tronton lewat, habis badannya langsung badan ini perutnya terbuka semua. Mana ketika dimandikan mereka bingung mandinya gimana. Ya, ini orang yang meninggal dunia secara tiba-tiba. Nah, kita mohon kepada Allah ya agar dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, memohon kepadamu ya kematian dalam keadaan yang baik. Jadi itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun merasakan yang namanya sakit dalam kematian. Terlebih kita yang amal kita, Allahu a'lam. Ya, amal kita tahu sedikit dan banyak itu diri kita yang tahu. Ya, lalai dan sungguh-sungguhnya diri kita yang semangat dan tidak semangatnya kita yang tahu. Tetapi
diterima dan tidaknya tidak ada yang tahu, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada maqbul iman kafir indal maut. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima imannya orang kafir ketika mereka meninggal dunia. Maksudnya gimana? Ada orang kafir kemudian pada saat dia meninggal dunia dia taubat. Dia kembali kepada keimanan kepada Allah dan Rasul. Maka imannya ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW, Inna Allah yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba sebelum atau selama dia tidak dalam keadaan sakaratul maut. Jadi kalau dalam keadaan sakaratul maut kemudian tiba-tiba taubat, percuma. Ya, percuma taubatnya walaupun dia menangis, walaupun dia apapun yang ingin dia lakukan, tapi dalam keadaan sakaratul maut, ya, percuma. Jadi bagaimana riwayat dalam sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah alaihi wasallam lamma aghraqa Allah Fir'aun. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun. Apa kata Fir'aun ketika dia tenggelam? Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi bani Israil. Aku beriman kepada ilah, ya, kepada Tuhan yang tidak ada yang berhak disembah kecuali ada orang-orang yang diimani oleh Bani Israil. Jadi maksudnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Jibril? Qala Jibril alaihi salatu wassalam, ya Muhammad, falau ra'aitani wa ana akhidun min halil bahri fa asuddahu fi fihi makhafatan an tudrikahu ar-rahmah. Ya. Kata Jibril alaihissalatu wassalam kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ya, jika sekiranya lau ra'aitani wa ana akhidun min hal di sini maksudnya tanah yang hitam, ya, tanah hitam, maksudnya tanah hitam di sisi pantai gitu di laut, ya. Jika sekiranya engkau melihat aku sedang mengambil tanah hitam, ya, maka aku akan sumpal, maksudnya akan tutup mulutnya Fir'aun ini dengan tanah tersebut. Ya, fa'asuddahu fi akan saya langsung tutup mulutnya dengan tanah tersebut. Kenapa? Makhafatan an tudrikahu rahmah. Khawatir malaikat ini turun rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun sehingga diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala itu memang luar biasa. Ya, padahal kita tahu Fir'aun ini bagaimana. Fir'aun mengaku dirinya Tuhan, melebihi, ya, perbuatan yang sangat zalim. Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan dan mampu mendatangkan, apa katanya, mampu mendatangkan menghidupkan orang yang mati. Itu ada di dalam surah, ya, di juz 3, kata Fir'aun, bukan salah. Jadi ketika dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, ini adalah kezaliman yang paling besar. Ini dilakukan oleh Fir'aun. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala, jika Allah menurunkan rahmatnya kepada seorang hamba, pasti rahmat itu akan meliputinya. Maka ini yang dikhawatirkan oleh Jibril ketika mendengar ucapan Firaun ketika saya beriman kepada Tuhan yang diimani oleh orang-orang Bani Israil. Jadi bertaubat maksudnya dia kembali kepada jalan yang benar, tetapi pada saat itu Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubatnya. Sebagaimana janji Nabi SAW, sesungguhnya orang yang mau bertaubat akan diterima taubatnya selama, ya, dia dalam keadaan sakaratul maut. Kalau dalam keadaan sakaratul maut dia bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima keimanan.
Ini maksud dari hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi dan dikatakan sahih hadis. Kemudian yang selanjutnya adalah maji'u malakul maut qubail mautul abdi 'inda ra'si al-mayyit. Ya, ketika seorang dalam keadaan sakaratul maut ini, malaikat akan datang sebelum matinya seorang hamba ini. Ya, untuk apa? Untuk mencabut nyawa seorang hamba. Di mana posisinya? Inda ra'sil mayyit. Posisinya dia dari kepala si mayit. Ya, posisinya di kepala si mayit. Kemudian tafsir malakul maut lil mu'min bil maghfirah war ridwan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dengan ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walil kafir bis-sukhti wal ghadab. Dan bagi orang-orang kafir dengan kebencian dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang yang kita saksikan ketika dalam keadaan sakaratul maut, ada yang tersenyum, ya, orang-orang yang beriman, kemudian dahinya berkeringatan, ya. Ini menunjukkan dalam keadaan husnul khatimah. Ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan para malaikat pun akan mendoakan mereka, ya, dengan ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka dicabut nyawanya dengan penuh kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir, mereka dicabut dengan kasar, dengan keras, ya, sehingga mereka merasakan sakitnya sakaratul maut. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, panjang hadisnya, sakaratul maut itu ibarat duri yang melekat di tenggorokan kita. Kemudian duri itu dicabut dengan sekeras mungkin. Gimana rasanya, Pak? Duri atau durian, ya. Durian yang kecil tapi yang besar. Itu masuk ke dalam tenggorokan kita, itu ditarik dengan sekeras mungkin, ya, sekeras mungkin, bukan ini sekeras mungkin. Ya, itu beberapa riwayat yang pernah saya baca tentang sakaratul maut. Mungkin itu saja, ini masih panjang pembahasannya yang apa yang akan terjadi setelah dicabutnya nyawa, dicabutnya ruh. Nah, ini akan kita bahas di pembahasan yang akan datang insyaallah. Ya. Jam berapa ini ya? Surupnya? Hah? Oh, belum ya? Mungkin ada pertanyaan? Bu, ada pertanyaan. Silakan. Waalaikumsalam. Kenapa, Bu? Apa, Bu? Apakah zuriat Rasulullah itu termasuk para wali? Zuriatnya, keturunannya. Masya Allah, pertanyaan bagus sekali, Bu, ya. Keturunan Nabi SAW mereka adalah ahlul bait, ya, ahlul bait, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan ahlul bait. Jadi orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW antara keluarganya termasuk dari kalangan ahlul baitnya Nabi SAW, dan mereka sudah dijanjikan masuk surga semuanya dari kalangan keluarganya Nabi Muhammad SAW. Adapun yang memusuhi keturunan Nabi SAW adalah mereka akan diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk surga, masuk neraka jahanam. Termasuk di antara orang-orang yang Rafidhah, orang-orang Syiah, yang mana mereka membenci Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Termasuk orang-orang yang membenci dari kalangan keluarga Nabi Muhammad SAW. Tentunya ancamannya adalah neraka jahanam. Maka ya, kita harus memuliakan keturunan atau ahlul baitnya Nabi SAW. Maka di antara kita memuliakan mereka adalah mereka para ummahatil mukminin, tidak boleh dinikahi setelah Nabi SAW. Mereka tetap, ya, berstatus menikah dengan Nabi SAW
wasallam agar ahlul baitnya itu terjaga. Jangan ada di antara ummahatul mukminin yang menikah dengan yang lainnya, yaitu dengan sahabat Nabi SAW. Makanya ummahatul mukminin ketika meninggal Nabi Muhammad SAW, mereka tidak ada yang menikah. Tujuannya agar mereka bisa menemani Nabi Muhammad SAW kelak di surga. Inilah kemuliaan dari Ahlul Bait. Ya, maka tidak boleh kita mencela ataupun ya apalagi menjelekkan keturunan Nabi Muhammad SAW. Makanya ini hikmahnya juga meninggalnya anaknya Nabi SAW yang laki-laki semua meninggal, sehingga keturunan Nabi SAW ini terputus, kecuali di Fatimah ya yang mendapatkan cucu dari Ali radhiyallahu anhu, Hasan dan Husain. Nah, itu dia sampai di situ terputus semuanya ya keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak orang yang mengaku memang sekarang ini keturunan Nabi ya dari kalangan Hasan dan Husain. Tapi wallahu a'lam ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, walam yusri nasabuh ya. Ini sebagai bantahan bagi mereka, sesungguhnya ya tidak menjadi jaminan nasab itu untuk menjadi ampunan atau menjadi pertolongan kita diselamatkan dalam siksaan api neraka jahanam. Tidak menjadi jaminan. Misalnya orang tua kita adalah seorang wali. Oh, orang tua saya wali, saya nggak mau ibadah, santai-santai aja. Karena orang tua saya wali. Ini tidak akan menjadi jaminannya untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan jadi jaminan. Walaupun dia bahwa orang tuanya tuan guru atau habaib, ini tidak akan menjadi jaminan. Karena amalan ini adalah tergantung kita sendiri yang mengamalkannya. Ya, kalau kita baik, kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan. Kalau kita melakukan keburukan, sebaliknya akan dibalas dengan keburukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah." Jika kalian melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kalian dapatkan. Kalian akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in asatum falah, melakukan keburukan pun akan mendapatkan balasannya keburukan, yaitu neraka jahanam. Maka daripada itu, ya, nasab ini tidak akan menentukan kita masuk surga. Yang menentukan kita masuk surga apa? Amal saleh kita. Innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dari ya akhir dari perbuatan kita. Jika perbuatan kita ini ternyata beramal saleh, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan poin yang paling terpenting dalam pembahasan kita ini adalah bertaubatlah kita sebelum ajal kita datang. Insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit kisah ini jemaah, sedikit kisah tentang beramal saleh. Ya, amal saleh ini keluar dari tema ya tentang amal saleh. Ada seorang anak muda yang senantiasa dia selalu isi waktunya dengan beramal saleh. Akhirnya suatu ketika ini harus penduduk Mekah. Ini ceritanya kisahnya nyata. Dia seorang anak muda yang tinggal di Mekah. Suatu ketika selesai dia sholat di Masjidil Haram, dia melihat satu bingkisan dalam bingkisan warna biru, dan dia melihat ternyata isinya apa namanya mutiara yang sangat mahal. Ya, isinya mutiara yang sangat mahal. Kemudian pada saat itu langsung diumumkan, sejatinya kalau kita menemukan suatu barang itu namanya apa? Luqatah namanya. Barang temuan itu namanya luqatah. Dan yang menemukan itu berkewajiban untuk apa? Mengumumkannya. Maka pada saat itu pun dia langsung lakukan si anak muda ini untuk apa namanya? Ini sebagai motivasi aja, motivasi amal dan beramal saleh. Jadi si anak ini langsung mengambil apa namanya tindakan yang tepat gitu. Langsung diumumkan sekali. Wahai para jamaah, siapa yang merasa memiliki barang ini barang rupanya seperti ini. Gak ada yang mengaku. Bahkan orang yang terdekat pun ada orang yang mengaku. Dan subhanallah ya, orang-orang ahlu Makkah itu memang sudah menjadi keyakinannya. Kalau memang dia bukan miliknya, nggak mau dia mengaku. Kalau kita di sini mungkin
kesempatan nih, ya saya diperiksa dulu, wah barang bagus nih, ya itu mungkin kalau kita yang kurang iman. Kalau orang sana, Masya Allah, kalau dia bukan miliknya, nggak bakalan mengaku. Mau dipaksa untuk mengaku pun nggak bakalan. Sampai dia naik satu bukit dekat pasar, dia umumkan, wahai para jamaah yang memiliki barang ini siapa? Sampai nggak ada yang mau ngaku. Bahkan pedagang-pedagang di sekitarnya pun ditanyakan, wahai para pedagang, kalian tahu saya, kalian kenal saya, kalian tahu tempat tinggal saya. Kalau ada orang yang merasa memiliki barang ini, tolong sampaikan kepada itu, dan kalau ada yang mencari, sampaikan rumah, tunjukkan rumah saya. Akhirnya setelah anak ini berlalu, setelah itu nggak jauh jaraknya, ada seorang laki-laki pun naik, udah tua orangnya, naik ke tempat anak tadi. Wahai para jamaah, kalau ada yang menemukan barang saya seperti ini bentuknya, tolong kembalikan. Sampai pedagang-pedagang tadi nggak ngeh, sampai berkali-kali dia teriak. Akhirnya para pedagang tersebut mendengar suara seruan bapak tua tadi. Setelah turun dari tempat itu disampaikan, wahai bapak, tadi kalau nggak salah, nggak jauh dari jaraknya bapak naik, itu ada seorang anak kecil yang mengumumkan tentang barang temuan. Kalau nggak salah, mungkin itu barangnya bapak. Coba tanya. Rumahnya sebelah sana, datangin rumah. Saya akan coba. Iya, dia datang ke rumah itu dan kebetulan langsung dia temukan si anak muda itu. Anak muda ini bertanya, bagaimana jenis barang Anda, wahai bapak? Disebutkan jenisnya, semuanya begini-begini. Isinya mutiara yang sangat mahal. Pas ditunjukkan, ternyata iya, ini benar barang saya. Ya, ini benar barang saya. Karena rasa berterima kasihnya si bapak ini, dia ingin memberikan balasan kepada si anak muda ini dengan jumlah uang yang sangat besar. Jumlahnya sangat besar. Ketika dia mau memberikan uang itu, si pemuda ini tidak mau menerima. Mohon maaf, saya tidak menerima jasa yang seperti ini. Cukup bapak terima barangnya, sudah kembali aman begitu. Sampai dipaksa berkali-kali nggak mau anak muda ini, masya Allah. Ya, berkali-kali dipaksa nggak mau diambil. Akhirnya si bapak ini pulang, mungkin merasa pemberiannya nggak diambil. Tapi apa yang dilakukan oleh si bapak tua ini, selalu mendoakan si anak muda tadi. Ya, akhirnya 3 bulan berlalu, si anak muda ini merasa ekonominya sudah nggak ada, pekerjaannya nggak ada, terus penghasilannya pun nggak ada, ingin mencari pekerjaan di luar Mekah. Ya udahlah, saya keluar aja lah cari pekerjaan. Dia tekadkan niatnya, akhirnya dia keluar. Tapi pada masa itu ya belum ada pesawat, ya. Maksudnya masih belum ada perjalanan yang lebih mudah gitu, karena perjalanannya menggunakan kapal laut. Baru dia naik di kapal laut, ketika di kapal laut dia sudah duduk, tiba-tiba angin yang begitu kencang, ya, sampai kapalnya itu rusak. Dan subhanallahnya dia selamat. Ya, subhanallahnya dia diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Dia selamatkan diri melalui papan dari kapal tersebut. Tapi dia nggak sadarkan diri sampai berada di pesisir pantai. Ya, ketika sudah sampai di pesisir pantai, dia pun pada saat dia sadar itu pagi-pagi subuh, sebelum azan subuh. Dia lihat matahari, oh ini belum azan subuh. Dia sadar masih bajunya masih basah, saya di mana ini, nggak tahu daerahnya di mana. Ya, tapi yang menjadi keunikannya orang ini, dia melihat masjid yang kok masjidnya ini nggak terurus. Ya, dilihat ada sarang laba-laba, kemudian kotor di lantainya. Apa yang dilakukan si anak ini? Dia bersihkan musola masjid itu sampai bersih, kemudian dia pun azan. Ketika dia azan di masjid itu, para jamaah pun berbondong datang. Masya Allah gitu. Pada saat itu dia langsung jadi imam, ya, mendengar suaranya yang merdu bagus sekali. Tapi ditanya sama penduduknya, wahai anak muda, kamu dari mana? Saya dari Mekah. Masya Allah. Kamu lagi ngapain? Diceritakan awal perjalanan. Saya lagi cari pekerjaan. Saya ingin cari kerjaan karena saya butuh pekerjaan. Dan ini saya terdampar di sini. Tapi saya lihat masjid ini kotor sekali, saya bersihin, saya azan. Ya udah, saya mau sholat.
Masya Allah, kalau gitu kamu jadi imam di sini, mau nggak? Ditawarkan pekerjaan sama penduduk. Oh boleh. Akhirnya dia apa namanya jadi imam di masjid itu, dan selama 3 bulan, jadi 6 bulan ya dari perjalanan tidak bertemu sama bapak tua itu 3 bulan, dan dia tinggal di situ selama 3 bulan. Setelah 3 bulan dia tinggal di situ, para penduduk ini menawarkan menikah sama seorang gadis yang kaya raya. Masya Allah. Tawarkan, mau nggak kamu nikah? Mau. Ya, namanya masih muda ya, kalau ditawarin nikah mau aja. Mau nikah mau. Ya, akhirnya dia dinikahkan dengan seorang wanita. Kemudian wanita ini ketika dia menazar, mau lihat wanita itu menggunakan kalung dari mutiara tadi. Ya, menggunakan kalung. Makanya laki-laki ini bukan mandang wajahnya, dia langsung mandang tersudut pantainya kepada kalung yang dipakai oleh wanita itu. Baik, digituin sama jamaahnya. Kenapa kamu ini zalim? Saya sudah buka ini cadarnya, udah dibuka. Apa namanya? Lihat dong wajahnya. Kenapa kamu nggak lihat wajahnya? Bukan malah melihat wajah, kamu lihat kepada mutiaranya. Sebentar Pak, saya punya kisah hidup dengan mutiara ini gitu. Apa kisahnya? Saya dulu ketemu sama orang tua yang mana milik mutiara ini, dan dia mau ngasih saya apa namanya hadiah, tapi saya nggak terima. Lah, hauli semua bertakbir jamaah. Wahai anak muda, ini jadi orang tua itu. Orang tua itu adalah anak orang tua itu. Haula wala quwata illa billah. Yang mana dia selalu menceritakan, selalu berdoa di masjid ini. Karena di masjid ini dia jadi imam. Ya, jadi imam di masjid ini. Dia berdoa dan menceritakan kepada kami satu penduduk. Ada anak-anak muda yang menolong saya, dia saya kasih uang nggak mau. Ya, mudah-mudahan Allah menjodohkan anak saya dengan anak muda tersebut. Gitu. Masya Allah, ini menjadi motivasi untuk kita selalu beramal ya. Tapi tentunya dengan ikhlas ya. Bayangkan akhirnya dia mendapatkan mutiara itu dari istrinya sampai istrinya meninggal dunia, dan dia satu-satunya pewaris mutiara yang termahal. Ini cara Allah Subhanahu wa taala mengembalikan hak milik orang yang betul-betul menjadi miliknya. Walaupun dia menolaknya, udah dia tolak berkali-kali, tapi kalau memang Allah akan mengasihi, pasti akan memberikan jalan untuk mendapatkan menjadi hak miliknya. Ini pelajaran bagi kita semua. Sekecil apapun amal soleh ini kita lakukan, ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya semoga dengan itu kita mendapatkan keridhaan Allah, dan tentunya yang kita harapkan adalah kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Semoga ini menjadi inspirasi dan motivasi kita untuk selalu beramal saleh agar kita menjadi orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.